Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Muslim Indonesia Makassar. Universitas Muslim Indonesia Makassar didirikan pada tanggal 23 Juli 1945. Tinjau dari segi usia, UMI merupakan perguruan tinggi tertua dan merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur. UMI juga merupakan satu-satunya PTS yang terakreditasi A di kawasan Indonesia Timur. UMI terdiri dari beberapa fakultas dan dilengkapi dengan program studinya, yaitu Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Perikanan atau Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik Industri, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kedokteran. Sedangkan prinsip dari UMI adalah mewujudkan UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia dengan melahirkan manusia berilmu alamiah, beramal ilmiah, dan berakhlak karimah serta berdaya saing tinggi. Dan kami dari Fakultas Pertanian, Jurusan Agribisnis Angkatan 2019. Ingin menjelaskan tugas mata kuliah penyuluhan pertanian yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibunda Insinyur Rasmeda MM, yang dibantu oleh asisten praktek lapang kami, yaitu Rismala Dewi Maskar STP MSI. berdasarkan data dan hasil wawancara kami terhadap penyuluh atas nama Bapak Abdullah yang bertempat di Desa Turwadae, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. Beliau cukup berpengalaman dalam mengikuti kursus atau pelatihan yang diadakan di luar kota. Salah satunya yaitu mengenai materi agribisnis komoditi jeruk dan pencapaian hasil panen yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari di Kota Makassar. Bapak Abdullah cukup aktif dalam melakukan kegiatan penyuluh di Desa Turwadae, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. Beliau mengatakan bahwa persiapan yang ia lakukan sebelum melakukan penyuluhan yaitu pemantapan materi, pengarahan ketua kelompok tani, serta penentuan tempat. Beliau menggunakan metode penyuluhan antar perkelompok dengan alasan lebih mudah dalam penyampaiannya. Materi yang dibawakan dalam 6 bulan terakhir ini yaitu pengendalian hama serta penentuan varietas unggul. Bapak Abdullah mengakui sambutan petani beragam. Ada yang sangat antusias, ada juga yang biasa saja. Tapi bagi beliau itu merupakan hal yang sangat wajar. Terakhir, beliau mengatakan bahwa kegiatan penyuluh sangat diharapkan bisa mengubah mindset petani dalam usaha taninya. Jadi beliau berharap bahwa kegiatan penyuluh tidak akan berhenti karena alasan apapun. Berdasarkan hasil wawancara saya terhadap petani yang bernama Muhammad Nur yang berumur 57 tahun, pendidikan akhirnya adalah tingkat SLTP. Adapun tanggungan keluarganya sebanyak 4 orang. Pengalaman usaha tani Bapak Nur adalah petani semusim. Adapun pekerjaan sampingan Bapak Muhammad Nur adalah berbisnis. Adapun pelatihan atau kursus yang pernah diikuti Bapak Muhammad Nur adalah Bapak Muhammad Nur pernah melakukan atau ikut pelatihan beberapa kali, yaitu sebanyak 3 kali di luar kota. Yang pertama itu Bapak Muhammad Nur mengikuti pelatihan yang materinya itu pelatihan teknis matematik bagi non-aparatur selama 4 hari yang dilaksanakan di Hotel Dalton yang bertujuan untuk mengetahui teknisi budidaya tanaman pajale atau padi jagung kedelai. Yang kedua itu dengan materi penerapan pengendalian hama terpadu selama 1 minggu yang dilaksanakan di Hotel Dalton selama 1 minggu. Dan yang ketiga itu dengan materi pengolahan tanah, mesin pengolahan tanah yang dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Batangkaluku selama 2 hari. Adapun sarana pendukung yang dimiliki Bapak Muhammad Nur adalah gudang 1 yang berfungsi untuk menyimpan hasil panen, lantai jemur 1 yang berfungsi untuk proses pengeringan hasil panen, hand traktor 1 unit yang berfungsi sebagai pengolahan tanah, bajak 1 unit yang berfungsi sebagai alat pengolahan tanah,
Caru 1 unit yang berfungsi sebagai pengolahan tanah, cangkul 1 unit yang berfungsi sebagai pengolahan tanah dan perawatan pematang, teser 1 unit yang berfungsi sebagai perontok padi setelah panen, parang 1 unit untuk membajak gulma, dan yang terakhir itu motor 1 unit yang berfungsi sebagai alat transportasi. Adapun usaha tani Bapak Muhammad Nur adalah sebagai petani musiman, yaitu mengolah sawah seluas 3 hektar status lahan milik sendiri. Adapun biaya variabelnya yaitu termasuk benih. Benih yang dibutuhkan Bapak Muhammad Nur yang memiliki lahan seluas 3 hektar yaitu 110 kg, yang harga per kilogramnya itu jika dibeli dengan yang bersubsidi harganya itu sebesar Rp7.000. Jika tidak bersubsidi harganya itu sebesar Rp25.000 per kilogram. Pupuk yang dibutuhkan Bapak Muhammad Nur dalam usaha taninya yaitu pupuk kandang 15 sat dengan luas lahan 3 hektar yang diproduksi sendiri. Pupuk urea yang Bapak Muhammad Nur butuhkan adalah 6 sat yang harga per satnya itu Rp95.000. Kemudian pupuk CA sebanyak 4 sat yang harga per satnya itu Rp85.000 per sat. Kemudian pupuk Poska sebanyak 2 sat dengan harga per satnya itu Rp125.000. Adapun upah tenaga kerja dalam usaha tani Bapak Muhammad Nur adalah pada saat pengolahan lahan Bapak Muhammad Nur menyewa 1 orang untuk menjalankan mobil pengolah tanah yang diberi upah sebanyak Rp200.000 per jam. Sedangkan penanaman dilakukan sendiri karena lahan tersebut milik sendiri. Sedangkan pemeliharaan dilakukan oleh Bapak Muhammad Nur sendiri karena lahan tersebut adalah lahan pribadi. Sedangkan pada saat panen Bapak Muhammad Nur membutuhkan 4 tenaga kerja yang diberi upah Rp50.000 sampai dengan Rp80.000 per hari. Adapun total biaya produksi dalam usaha tani Bapak Muhammad Nur adalah kurang lebih 10 juta. Sedangkan pendapatan usaha tani Bapak Muhammad Nur adalah 45 sampai 50 juta dalam semusim. Berdasarkan hasil wawancara yang saya peroleh, Bapak Muhammad Nur pernah mendengarkan sistem tanam legowo pada tahun 2015 yang disampaikan oleh PPL. Bapak Muhammad Nur pernah melakukan sistem tanam legowo 1 kali saja pada saat PPL telah menyampaikan sistem tanam legowo ini terhadap Bapak Muhammad Nur. Tetapi Bapak Muhammad Nur hanya melakukannya 1 kali saja karena Bapak Muhammad Nur merasa bahwa sistem tanam legowo ini tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Malahan Bapak Muhammad Nur mengatakan sistem tanam hambur lebih tinggi hasilnya dibanding sistem tanam legowo. Oleh karena itu Bapak Muhammad Nur hanya melakukan 1 kali saja pada saat PPL telah menyampaikan sistem tanam legowo ini kepada Bapak Muhammad Nur. Bapak Muhammad Nur pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Bapak Muhammad Nur mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian sebanyak 2 kali dan penyuluhan pertanian ini dilaksanakan di Desa Turuadai, Kecamatan Pondrek, Kabupaten Bone, yang memang di setiap 1 tahunnya dilaksanakan 2 kali penyuluhan, yaitu setiap 6 bulan sekali dalam setahun, yang memang dilaksanakan oleh PPL. Jika Bapak Muhammad Nur mengikuti kegiatan penyuluhan, materi yang diberikan oleh PPL adalah sistem tanam legowo, cara penanaman pajale atau cara penanaman padi, jagung, kedelai, dan pembasmian hama dan penyakit. Yang dilakukan PPL ketika Bapak Muhammad Nur mengalami masalah dalam usaha taninya adalah Bapak Muhammad Nur melaporkan masalah tersebut kepada PPL. Kemudian PPL turun ke lapangan untuk memberikan solusi. Menurut Bapak Muhammad Nur tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, keterampilan adalah penguasaan lapangan yang cukup baik.
penguasaan teknik yang cukup dikuasai, dan penguasaan materi yang penyampaiannya cukup baik. Menurut Bapak Muhammad Nur, materi penyuluhan pertanian yang diberikan oleh PPL mudah dimengerti. Alasannya karena PPL tersebut mampu menyampaikan materi dengan baik. Dan menurut Bapak Muhammad Nur, metode penyuluhan yang paling mudah ia mengerti adalah tatap muka secara langsung. Alasannya karena tatap muka secara langsung, Bapak Muhammad Nur dapat lebih mudah mengerti, dan jika ada kendala dapat lebih mudah disampaikan kepada PPL tersebut. Dan menurut Bapak Muhammad Nur, waktu pelaksanaan penyuluhan pertanian sebaiknya dilaksanakan pada pagi hari. Alasannya karena jika pada sore atau malam hari dilaksanakan, kayak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pebisnis, kerja sampingan Bapak Muhammad Nur dapat terhambat. Jadi sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Bapak Muhammad Nur mengikuti penyuluhan karena kesadaran sendiri, karena ingin mengetahui metode-metode apa saja yang diberikan oleh PPL sehingga dapat menghasilkan hasil usaha tani yang memuaskan. Sedangkan sikap Bapak Muhammad Nur terhadap tetangga atau temannya yang tidak mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian adalah berusaha menasehati, memberikan pengertian agar dapat ikut turut berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan yang akan diselenggarakan atau sedang diselenggarakan oleh PPL. Bapak Muhammad Nur mengatakan bahwa masalah yang ia alami dalam berusaha tani adalah masalah dengan cuaca, karena cuaca tidak dapat diprediksi. Dalam kegiatan usaha tani, Bapak Muhammad Nur pernah menerima bantuan. Bantuan tersebut berupa bibit padi, bibit jagung, bibit kedelai. Saran Bapak Muhammad Nur terhadap PPL yang bertugas di Desa Turuadae, Kecamatan Pondrek, Kabupaten Bone adalah agar aktif, agar para petani mampu menyampaikan masalah-masalahnya dan diberikan solusi oleh PPL tersebut. Harapan Bapak Muhammad Nur terhadap kegiatan penyuluhan yang akan datang, khususnya kepada pemerintah, adalah agar mampu menurunkan PPL-PPL yang mampu menambah wawasan agar mampu meningkatkan hasil usaha tani Bapak Muhammad Nur dan seluruh masyarakat. Itulah hasil wawancara yang saya peroleh dari Bapak Muhammad Nur yang bertempat di Desa Turuadae, Kecamatan Pondrek, Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil data dan wawancara saya terhadap petani atas nama Bapak Hamzah yang berumur 71 tahun, pendidikan terakhir yaitu SLTP yang tidak memiliki tanggungan. Beliau memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai peternak sapi. Pelatihan atau kursus yang pernah diikuti beliau yaitu pelatihan agribisnis komoditi jeruk yang berlangsung selama 1 hari yang mempunyai manfaat agar mampu membudidayakan komoditi jeruk agar dapat menghasilkan jeruk yang berkualitas. Adapun sarana pendukung yang dimiliki beliau yakni tempat penampungan hasil tani sebanyak 1, lantai jemur sebanyak 1, yang berfungsi sebagai tempat menjemur padi, hand traktor sebanyak 1 unit yang berfungsi sebagai pengolahan tanah, bajak 1 unit sebagai alat pengolahan tanah, caru sebanyak 1 unit yang berfungsi sebagai pengolahan tanah, cangkul sebanyak 1 unit yang berfungsi sebagai pengolahan tanah dan perawatan pematang, teaser sebanyak 1 unit yang berfungsi sebagai perontok padi setelah panen, parang sebanyak 1 unit untuk membajak gulma, motor sebanyak 1 unit yang berfungsi sebagai alat transportasi. Pendapatan Bapak Hamzah sebagai petani dalam semusim yaitu sebanyak 5 ton. Pendapatan kerja sampingan per tahun yaitu 20 ton. Adapun hasil wawancara saya terhadap Bapak Hamzah yaitu Bapak Hamzah telah mendengar sistem tanam legowo sejak tahun 2015 melalui kegiatan PPL. Beliau pernah melakukan sistem tanam legowo tapi tidak berlangsung lama karena di desa beliau tidak cocok dengan sistem tanam tersebut.
Beliau pernah mengikuti penyuluhan dengan materi yang diberikan oleh PPL dengan tema yaitu sistem tanam legowo, cara menanam, dan pembasmian hama. Menurut beliau, penyampaian materi PPL mudah dimengerti dengan penguasaan materi dan tekniknya yang simpel. Beliau yang lebih memilih metode penyuluhan tatap muka secara langsung di pagi hari, dengan alasan pada saat itu kegiatan usaha taninya belum dimulai. Beliau juga mengikuti kegiatan penyuluhan atas kesadaran diri sendiri. Ketika beliau mengalami masalah usaha taninya, yang umumnya yaitu cuaca, PPL akan memberikan arahan atau nasihat langsung ke lokasi. Beliau juga menerima bantuan berupa bibit padi, jagung, dan kedelai. Harapan Bapak Hamzah terhadap kegiatan penyuluhan yang akan datang adalah supaya dapat menambah wawasan. Demikian hasil wawancara terhadap Bapak Hamzah di Desa Turuadai, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil data wawancara saya terhadap petani atas nama Bapak Alias, umur 53 tahun di Desa Turuadai, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, menghasilkan data yaitu beliau sebagai petani musiman dengan pekerjaan sampingannya yaitu sebagai pengawas. Beliau pernah mengikuti pelatihan dengan materi mengenai pengolahan tanaman padi, jagung, dan kedelai selama 3 hari di Kota Makassar. Adapun fasilitas yang beliau miliki yaitu gudang untuk penyimpanan hasil panen 1, lantai jemur 1, traktor 2, cangkul kurang lebih 3, t-shirt 2, parang 5, dan motor yang dipakai beliau untuk ke lokasi lahan adalah 1. Luas lahan beliau kurang lebih 2 hektar dengan status milik sendiri. Biaya variabel beliau, yang pertama untuk benih, beliau menggunakan kurang lebih 200 liter. Untuk pupuk, beliau menggunakan urea 6 stat dengan 1 hektar, SP36 2 sat, dan KCL 1 sat. Untuk pestisidanya, beliau menggunakan Polidor 2 botol dengan ukuran sedang, tombak 2, dan sidaming 2. Untuk pengolahan lahan, beliau menggunakan jasa bantuan dengan biaya 200.000 per jam. Untuk penanamannya, beliau lakukan sendiri dengan keluarga, begitu pula untuk pemeliharaannya. Untuk pasca panennya, beliau menggunakan jasa bantuan dengan hasil 10 karung dikeluarkan 1. Untuk pasca panennya, biaya tetapnya yaitu pajak lahan beliau sebesar 10.000 dengan hasil per tahunnya yaitu 4 ton yang kurang lebih 5 juta. Adapun hasil wawancara saya terhadap Bapak Alias yaitu Bapak Alias pernah mendengar sistem tanam legowo pada tahun 2015 melalui kegiatan PPL. Beliau juga pernah melakukan sistem tanam legowo dalam usaha taninya, tetapi tidak berlangsung begitu lama karena menurut beliau di desanya untuk sistem tanam legowo tidak begitu cocok. Bapak Alias juga cukup aktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Beliau pernah mengikuti beberapa kali kegiatan penyuluhan di luar kota. Adapun materi-materi yang pernah beliau dapatkan yaitu mulai dari sistem tanam legowo, cara menanam padi, jagung, kedelai, serta pembasmian hama dan penyakit terhadap tanaman-tanaman yang ia budidayakan. Menurut Bapak Alias, penyampaian materi PPL mudah dimengerti dengan penguasaan materi, penguasaan teknik, penguasaan lapangan atau wawasannya tentang kegiatan usaha tani cukup simpel sehingga bisa mengubah mindset petani dalam berusaha taninya. Dan beliau lebih memilih metode penyuluhan tatap muka langsung dengan waktu di pagi hari karena menurut beliau di pagi hari kegiatan usaha taninya belum dimulai sehingga beliau bisa mengikuti kegiatan penyuluhan. Beliau juga mengikuti kegiatan penyuluhan ini atas kesadaran diri sendiri. Dan ketika beliau mendapatkan masalah tentang usaha taninya, mulai dari karena cuaca, hama, atau apapun itu, PPL turut membantu beliau dengan cara turun langsung ke lokasi dan memberikan arahan-arahan tentang usaha taninya. Beliau juga pernah menerima beberapa bantuan dari pemerintah yaitu berupa bibit padi, jagung, dan kedelai. Harapan beliau terhadap PPL yang bertugas di desanya yaitu beliau sangat-sangat berharap agar PPL yang bertugas turut aktif dalam
melakukan penyuluhan di desanya. Karena menurut beliau dengan adanya penyuluhan dapat membantu merubah mindset petani dalam berusaha taninya dari hal-hal yang kecil bahkan hal-hal yang besar. Harapan Bapak Alyas dalam kegiatan penyuluhan yaitu Bapak Alyas sangat berharap agar kegiatan penyuluhan tidak berhenti dengan alasan apapun. Karena bagi beliau, kegiatan penyuluhan sangat berarti dalam mengubah mindsetnya dalam berusaha tani. Demikianlah hasil wawancara saya terhadap petani Bapak Alyas di Desa Turwadae, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bolang. Demikianlah tugas hasil pendataan dan wawancara kami terhadap penyuluh dan petani. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.